Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik hiruk-pikuk jalanan Bekasi, tersimpan kisah luar biasa dari seorang driver ojek online bernama Samino, pria sederhana asal Tegal yang hidup bersama 3 istri dalam satu rumah. Bukan penuh drama, justru yang terjadi adalah kerukunan, cinta, dan kesetiaan yang tak terbayangkan. Saat banyak yang berdebat soal poligami, Samino justru membuktikan bahwa keikhlasan bisa membuat 3 hati bersatu tanpa iri dan cemburu. Cerita ini bukan soal jumlah istri, tapi tentang perjuangan, keadilan, dan cinta dalam bentuk yang paling tulus. Jangan lewatkan satu detik pun dari kisah mengharukan ini, karena setiap detiknya akan menggetarkan hati Anda. Klik tombol subscribe sekarang. Bantu channel ini terus tumbuh dan menghadirkan kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Samino. Pria bersahaja kelahiran Tegal tahun 1983 yang sekarang menetap di Bekasi dan menggantungkan hidup sebagai driver ojek online. Setiap pagi, selepas subuh, ia sudah siap dengan jaket hijau yang warnanya mulai memudar. Helm digantung di stang motor Beat tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Samino bukan sekadar tukang ojek. Di balik wajah ramah dan tawa kecil yang sering menghiasi bibirnya saat mengantar penumpang, ada cerita yang tak pernah ia sebarkan sembarangan. Cerita yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi ketika pertama kali mendengarnya. Hari-harinya dihabiskan di jalanan Bekasi yang panas dan macet. Tapi Samino tetap menjalani semua dengan sabar. Kerja halal itu berkah, walau capek. Begitu katanya saat diwawancarai dengan latar suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan. Namun, siapa sangka, pria ini menyimpan sebuah rahasia besar yang bahkan sebagian keluarga jauh pun belum tahu. Ia hidup bersama 3 istri, dalam satu rumah, dan mereka rukun. Kisah ini bukan karangan fiksi. Ini nyata. Saat orang lain bergelut dengan konflik rumah tangga satu istri, Samino justru hidup damai bersama 3 wanita yang memanggilnya Mas, dengan penuh cinta. Tak ada keributan besar, tak ada drama menyayat. Justru yang ada adalah tawa, kerjasama, dan sebuah rumah tangga yang tak lazim, namun harmonis. Awalnya, Samino adalah pria biasa yang menikahi wanita dari kampung halamannya, Rini. Rini adalah cinta pertamanya, teman masa kecil yang akhirnya ia nikahi setelah berjuang keras bekerja di proyek bangunan. Mereka sempat tinggal di Tegal selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk merantau ke Bekasi demi penghidupan yang lebih baik. Di Bekasi, Samino bekerja apa saja, mulai dari kuli bangunan, sopir angkot, sampai akhirnya menjadi ojek online. Takdir mempertemukannya dengan Fitri, seorang janda muda penjual gorengan di pinggir jalan. Saat itu Samino sering mengantar Fitri pulang karena merasa kasihan. Saya lihat dia kerja keras, anaknya 1, dan nggak ada yang bantu. Saya bantu sekedarnya, ujarnya. Tapi bantuan itu perlahan berubah jadi rasa nyaman, lalu tumbuh cinta. Samino tidak langsung menikahi Fitri. Ia berjuang keras meminta izin pada Rini, yang tentu saja sempat menangis, marah, dan kecewa. Tapi Samino sabar, terus membujuk, terus berusaha menjaga kejujuran. Pernikahan kedua Samino tidaklah mudah. Ia tahu risikonya besar. Tapi ia juga yakin bahwa jika dijalani dengan niat baik dan terbuka, Allah akan menunjukkan jalan. Beberapa tahun kemudian, Samino bertemu Lela, seorang perawat honorer yang ditinggal suaminya tanpa kabar. Kisah yang hampir serupa. Ketulusan Samino menolong tanpa pamrih kembali membuka ruang di hatinya. Dan sekali lagi, ia tidak menyembunyikannya dari istri-istrinya. Rumah mereka tak besar. Hanya rumah kontrakan tipe 36 di pinggiran Bekasi, dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu kecil yang juga difungsikan sebagai ruang keluarga. Tapi disitulah keajaiban itu terjadi. Di rumah sederhana itulah Rini, Fitri, dan Lela hidup bersama. 3 wanita yang berbeda latar belakang, berbeda usia, namun disatukan oleh satu laki-laki sederhana dan cinta yang mereka sepakati untuk jalani bersama. Anehnya, kami malah betah tinggal satu rumah, ujar Lela, sambil tertawa ringan. Fitri menyambung, daripada jauh-jauhan, nanti malah ada prasangka. Kalau di rumah bareng, semua bisa terbuka. Mereka berbagi tugas rumah tangga. Rini lebih suka masak, Fitri mengurus anak-anak, dan Lela membantu mengatur keuangan.
Kadang mereka bahkan menonton drama Korea bersama sambil berbagi camilan. Samino pulang ke rumah dengan hati tenang. Ia tahu, istrinya tidak sedang bertengkar. Ia tahu anak-anak dalam keadaan baik. Rumah itu mungkin kecil, tapi setiap dindingnya menyimpan kisah luar biasa tentang keikhlasan dan cinta. Tak jarang, Samino termenung di teras, memandang bulan, dan bersyukur dengan linangan air mata. Rini adalah saksi pertama perjuangan hidup Samino. Mereka menikah saat Samino belum punya apa-apa. Pernah hidup di rumah bambu, tidur beralaskan tikar, makan hanya dengan garam dan nasi. Jadi saat Samino datang dan mengatakan ingin menikah lagi, hati Rini seperti pecah. Saya ingat malam itu, saya menangis diam-diam. Tapi Mas Samino peluk saya, dan bilang, saya nggak ninggalin kamu. Saya cuma ingin menolong orang lain. Tapi kamu tetap istri pertama saya, yang saya cintai dari awal. Butuh waktu. Tidak sehari 2 hari. Tapi Rini akhirnya luluh karena satu hal, kejujuran. Samino tidak menyembunyikan apa-apa. Ia terbuka, dan selalu menunjukkan kasih sayang yang sama. Saya tidak rela waktu itu, tapi saya sadar, hidup ini tentang ikhlas dan saling menguatkan, kata Rini. Kini, ia justru menjadi jembatan penghubung antara Fitri dan Lela saat terjadi kesalahpahaman kecil. Ia tidak merasa kalah, tidak merasa tergeser. Yang membuat Rini bertahan bukan hanya cinta, tapi juga rasa hormat kepada suaminya yang tak pernah main-main. Samino bekerja keras, tak pernah pulang telat tanpa kabar, dan selalu pulang membawa senyum. Saya pikir, selama dia masih adil, masih sayang, saya rela berbagi. Dunia ini bukan milik kita sendiri, ujarnya, menahan air mata. Fitri, istri kedua, awalnya takut dianggap pengganggu. Tapi Samino terus meyakinkan bahwa ia tidak sedang bermain hati. Ia datang dengan niat serius dan meminta izin bukan sembunyi-sembunyi. Ketika akhirnya ia tinggal serumah dengan Rini, hubungan mereka memang sempat canggung. Tapi waktu, komunikasi, dan sikap saling terbuka membuat rasa cemburu perlahan berubah menjadi pengertian. Aku nggak mau ambil kebahagiaan orang. Tapi ternyata, kami bisa bahagia bareng, ucap Fitri suatu hari. Mereka mulai menemukan titik temu. Saling bantu, saling dengar. Bahkan ketika Lela datang sebagai istri ketiga, Fitri dan Rini yang justru lebih dulu menerima dan mengajaknya bicara dari hati ke hati. Lela, wanita mandiri yang terbiasa sendiri, awalnya sungkan. Tapi ia terkejut saat pertama kali disambut dengan tangan terbuka. Saya pikir saya akan dibenci. Tapi mereka peluk saya, katanya. Kini, ketiganya seperti saudara. Terkadang, mereka bahkan merencanakan belanja bulanan bersama, tertawa melihat daftar belanjaan yang ditambah-tambah oleh anak-anak. Menjadi adil untuk satu istri saja tidak mudah, apalagi untuk 3. Tapi Samino tak pernah main-main soal tanggung jawab. Ia sadar betul bahwa poligami bukan soal mampu secara nafsu, tapi mampu berlaku adil dengan sepenuh hati. Dalam satu hari, ia bisa pulang lebih awal agar bisa makan malam bersama anak-anak. Lalu esok harinya bangun lebih pagi untuk mengantar Rini ke pasar sebelum narik ojol lagi. Hari lainnya, ia mengajak Fitri berjalan sore di sekitar komplek, sekadar mengganti suasana. Setiap malam, saya pastikan semua istri saya merasa didengarkan. Saya nggak bisa bagi cinta dengan ukuran pasti, tapi saya bisa bagi waktu dan perhatian, ucapnya pelan. Samino membagi waktu dalam sistem rotasi, tapi yang paling penting, ia hadir secara emosional. Tidak sekadar hadir fisik. Pernah suatu malam, ia hanya membawa 1 bungkus oleh-oleh makanan ringan dari pelanggan. Ia bingung harus memberi siapa. Lalu ia memutuskan membagi 3 secara adil. Saya lebih baik makan sisa, asal mereka dapat bagian yang sama, tuturnya. Ketiga istrinya tahu betapa besar usaha suami mereka menjaga keadilan. Bukan dengan barang, tapi dengan hati dan niat tulus. Setiap pagi, Samino memulai harinya pukul 5 subuh. Setelah sholat, ia mencium tangan ketiga istrinya, satu persatu. Lalu menyalakan motor, dan pergi menjemput rezeki di jalanan Bekasi yang tak pernah sepi. Ia tahu hari akan panjang. Cuaca panas, pelanggan yang kadang marah-marah, bahkan penghasilan tak menentu. Tapi ada satu hal yang membuatnya terus semangat. Senyuman istri-istrinya saat ia pulang.
Begitu saya buka pintu, anak-anak lari ke saya, lalu istri-istri saya menyambut. Rini kadang bawa air minum, Fitri ambilkan handuk, Lela siapkan makan. Lelah itu hilang seketika, ujarnya sambil tersenyum. Bagi Samino, rumah bukan tempat beristirahat semata, tapi sumber kekuatan untuk hidup. Di sana ada cinta yang tidak saling menuntut, ada tawa kecil di balik dapur sempit, dan pelukan anak-anak yang selalu membawa semangat baru. Itulah kenapa Samino selalu berusaha pulang sebelum maghrib jika memungkinkan. Biar rezeki nggak besar, tapi kalau rumah adem, hati ikut tenang. Tentu saja, hidup dengan 3 istri dalam satu rumah bukan tanpa rintangan sosial. Banyak tetangga yang awalnya mencibir, mengira Samino hanya mencari enak. Ada pula yang menganggap Rini, Fitri, dan Lela terlalu lembek karena mau hidup dalam poligami. Bahkan, tidak sedikit yang secara terang-terangan berkata sinis di belakang mereka. Namun, seiring waktu, tetangga justru mulai melihat sendiri harmoni rumah tangga mereka. Tidak pernah ada suara ribut, tidak ada saling lempar piring seperti yang biasa terjadi dalam cerita-cerita sinetron. Saya lihat mereka justru kompak. Kalau masak, saling bantu. Kalau anak-anak sakit, bertiga gantian jagain. Ucap Bu Rahayu, tetangga sebelah. Samino tidak pernah membalas cibiran dengan marah. Ia membalas dengan contoh. Dengan kedewasaan. Saya bukan ustaz. Saya bukan orang pintar. Tapi saya ingin rumah tangga saya jadi berkah. Kalau orang lain menilai negatif, itu urusan mereka dengan Allah. Katanya mantap. Kini, banyak tetangga justru datang untuk belajar bagaimana membina rumah tangga yang rukun, bahkan dari mereka yang hanya punya 1 istri. Satu waktu, Samino jatuh sakit karena kelelahan. Ia memaksakan diri narik meski demam tinggi. Akibatnya, tubuhnya ambruk saat mengantar pesanan makanan. Ia dibawa pulang oleh sesama ojol. 3 hari pertama, ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itulah, cinta 3 istrinya benar-benar diuji. Rini mengganti kompres setiap 2 jam. Fitri menyiapkan bubur dan obat, sementara Lela mengatur pinjaman untuk beli vitamin dan kebutuhan rumah tangga. Mereka tidak tidur nyenyak selama seminggu penuh. Mereka bergantian menjaganya di sisi kasur. Saya merasa seperti bayi lagi, disayang bertiga, kata Samino tertawa kecil. Saat ia mulai membaik, air mata Samino jatuh begitu melihat ketiga istrinya kelelahan, tapi tetap tersenyum. Saya tahu saya bukan suami sempurna. Tapi saat mereka tetap di sisi saya ketika saya tak bisa apa-apa, saya sadar, saya dicintai dengan tulus, ujarnya. Momen sakit itu memperkuat cinta mereka. Tak ada satupun yang meninggalkannya. Semua bertahan karena ikhlas. Yang paling membahagiakan bagi Samino adalah bagaimana anak-anaknya bisa tumbuh dalam kasih sayang kolektif. Anak-anaknya, 5 orang dari ketiga istri, tidak pernah tahu siapa ibu kandung mereka. Mereka menyebut semua istri Samino dengan sebutan Bunda. Tidak ada perbedaan kasih sayang. Semua istri Samino mencintai mereka seperti anak sendiri. Kadang mereka tanya, "Bunda, aku lahir dari perut Bunda yang mana?" Kami jawab, "Kamu lahir dari perut cinta 3 bunda," ucap Fitri sambil tertawa. Mereka tumbuh akur, bermain bersama, makan bersama, dan berdoa bersama. Bahkan saat sekolah pun mereka selalu kompak menyebut ayah dan 3 bunda mereka di cerita keluarga. Itulah kekuatan rumah tangga Samino. Bukan karena banyak istri, tapi karena semua sepakat untuk saling mencintai dan tidak mengklaim cinta sebagai milik pribadi. Anak-anak tumbuh tanpa konflik, dan Samino bangga karena rumah kecilnya bisa menjadi tempat bertumbuh yang penuh cinta dan ketulusan. Tak selamanya rumah tangga mereka mulus. Fitri, istri kedua, pernah ingin pergi. Bukan karena tidak cinta, tapi karena rasa bersalah yang menghantui. Aku merasa sudah merampas kebahagiaan Rini. Aku masuk di tengah jalan, dan kadang aku merasa nggak layak. Suatu malam, ia mengepak baju diam-diam. Tapi Lela memergoki. Alih-alih marah, Lela duduk di sampingnya dan memeluk Fitri dengan air mata. "Kalau kamu pergi,
Kita semua kehilangan kakak. Aku kehilangan saudara. Anak-anak kehilangan ibunya juga, ujar Lela pelan. Rini, yang juga mendengar tangisan, ikut masuk dan berkata, Fit, rumah ini jadi adem karena kamu juga. Jangan pergi. Ketiganya akhirnya menangis dalam pelukan yang erat. Samino, yang melihat dari pintu, hanya bisa menunduk haru. Malam itu, bukan hanya Fitri yang batal pergi, tapi rasa percaya dan kebersamaan mereka tumbuh lebih dalam. Kami bukan istri-istri yang bersaing. Kami adalah 3 sahabat yang mencintai lelaki yang sama, ujar mereka saat itu. Samino menyadari, bukan dia yang hebat, tapi istrinya lah yang luar biasa. Suatu hari, Samino mendapat kabar bahwa ibunya di Tegal jatuh sakit. Ia langsung meminta izin pada ketiga istrinya untuk pulang kampung. Tapi saat membuka pembicaraan, justru sesuatu yang tak disangka terjadi. Mi, kami ikut, kata Rini. Disusul Lela dan Fitri. Kami enggak tega kamu pulang sendiri dalam keadaan begini, tambah Fitri. Meski Samino ragu, takut dianggap pamer atau membuat keluarga di kampung terkejut dengan 3 menantunya, akhirnya mereka tetap berangkat. Di kampung, ibunya sempat kaget, tapi melihat bagaimana ketiga istri anaknya saling menghormati, membantu mengurus dapur, dan melayani satu sama lain, hatinya luluh. Samino, kamu bukan cuma jadi suami yang baik, kamu berhasil jadi imam bagi 3 perempuan hebat, ujar sang ibu saat itu. Mereka tinggal seminggu di kampung. Warga desa yang awalnya hanya melirik diam-diam, kemudian ikut tersenyum melihat keharmonisan keluarga kecil itu. Samino akhirnya merasa damai, karena di kampung pun kini semua tahu, ia tidak sedang main-main, tapi benar-benar membina. Semua keharmonisan diuji ketika suatu hari Samino kehilangan motor, alat utama dia mencari nafkah. Motor kesayangannya hilang di depan minimarket saat ia membeli air minum. Ia terduduk lemas di pinggir jalan. Hari itu, ia tidak pulang cepat. Ia menunggu sampai malam berharap motor ditemukan, tapi nihil. Begitu pulang, ia tak berani bicara. Tapi Fitri langsung bertanya, "Kok jalan kaki, Mi?" Samino hanya menunduk. "Motor hilang." "Ya?" sambung Lela. Ia mengangguk pelan. "Ya sudah, Mi, kita masih punya tangan, punya kaki. Rezeki Allah enggak hilang bareng motor," ujar Rini sambil memegang tangannya. Tanpa menunggu, ketiga istrinya patungan dari hasil jualan online dan simpanan dapur. Dalam seminggu, mereka bisa mencicil motor bekas untuk Samino. "Aku sempat mau berhenti narik, tapi mereka percaya aku masih bisa. Itu yang bikin aku bangkit lagi," kata Samino dengan suara lirih. Lebaran tahun itu adalah momen paling mengharukan bagi keluarga kecil Samino. Mereka tak punya banyak uang untuk beli baju baru. Tapi ketiga istrinya kompak menjahitkan baju dari kain sisa yang mereka kumpulkan. Satu warna, satu tema. Anak-anak pun dibikinkan baju dari baju bekas yang disulap jadi baru. Ketika hari Lebaran tiba, mereka berfoto bersama di depan rumah kontrakan. Baju sederhana, tapi senyum mereka luar biasa. Lebaran bukan soal baju baru, tapi soal hati yang kembali bersih dan utuh, ujar Samino. Di masjid, semua orang melihat mereka. Ada yang terharu, ada yang menangis diam-diam melihat kekompakan keluarga itu. Usai sholat Id, mereka berpelukan. Bukan hanya Samino dan istri-istri, tapi anak-anak juga. Kami bermaafan sambil menangis. Itu momen yang nggak bisa dibayar pakai apapun, ujarnya. Foto keluarga itu akhirnya viral di media sosial, membuat banyak orang meneteskan air mata karena tak percaya. 3 istri bisa sebahagia itu dalam satu rumah. Beberapa waktu kemudian, Samino membuat video singkat dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam video itu, ia tidak menunjukkan wajah istri-istrinya, hanya suara dan kebersamaan mereka di rumah. Dalam narasinya, ia berkata, "Orang bilang, hidup saya rumit. Tapi yang tahu hati saya, tahu bahwa rumah ini damai. Saya tidak menyarankan poligami untuk semua orang. Tapi saya menyarankan satu hal, cintailah keluarga Anda dengan ikhlas dan adil, sekecil apapun yang Anda punya."
Video itu ditonton jutaan orang. Banyak yang menangis, banyak pula yang akhirnya memeluk pasangan mereka lebih erat. Samino tak ingin terkenal. Ia hanya ingin kisah keluarganya jadi bukti bahwa rumah yang hangat bukan soal mewahnya sofa atau luasnya kamar, tapi besar tidaknya hati orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dan itulah kisah nyata Samino, seorang driver ojek online dari Tegal yang membuktikan bahwa cinta, keikhlasan, dan keadilan bisa menyatukan tiga hati dalam satu atap. Semoga kisah ini bukan hanya jadi tontonan, tapi juga jadi renungan tentang arti keluarga, kesabaran, dan ketulusan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.